Junaidi Hamid, dosen Prodi Ekonomi Syariah FAUI. Pada kesempatan ini akan menyampaikan materi usul fikih terkait dengan metode istinbat hukum bagian Qawaidul Lughah Arabiyah atau metode linguistik. Dalam hal ini kita akan mengkaji lafal dari segi penunjukannya pada makna menurut Syafi'iyah. Setelah pada video sebelumnya telah kita kaji menurut Hanafiyah. Nah, Syafi'iyah di sini mewakili selain Hanafiyah, yaitu Malikiyah dan Hanabilah. Lafal dari segi penunjukannya pada makna menurut Hanafiyah itu ada ibaratun nas, isyaratun nas, dalalatun nas, dan iktiba'un nas. Sedangkan menurut Syafi'iyah itu ada mantuk dan mafhum. Mantuk menurut Syafi'iyah itu adalah makna yang ditunjuk pada bunyi redaksinya, baik secara jelas atau tidak. Mantuk yang jelas dalam Syafi'iyah itu sama dengan ibaratun nas dalam Hanafiyah. Sedangkan mantuk-mantuk yang tidak jelas itu mencakup isyaratun nas dan iktiba'un nas menurut Hanafiyah. Nah, untuk lebih jelasnya silakan buka video saya yang lain, yaitu kajian lafal dari segi penunjukannya pada makna menurut Hanafiyah. Kemudian mafhum adalah makna yang tidak ditunjuk pada bunyi redaksinya. Di mana mafhum itu ada dua macam, yaitu mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Mafhum muwafaqah itu adalah makna yang tidak ditunjuk pada bunyi redaksinya, tapi merupakan makna substansial dari lafal tersebut. Makna yang tidak disebut sama nilainya dengan makna yang disebut oleh bunyi redaksinya. Nah, mafhum muwafaqah ini sama dengan pengertian dalalah nas menurut Hanafiyah. Nah, mafhum mukhalafah itu adalah makna yang tidak ditunjuk pada bunyi redaksinya, yang merupakan makna kebalikan dari makna yang ditunjuk bunyi redaksinya. Nah, mafhum muwafaqah itu ada beberapa macam. Yang pertama itu mafhum sifat. Di lafal yang menunjuk pada hukum dengan sifat tertentu bermakna meniadakan hukum ketika sifatnya tidak ada. Misalnya hadis yang dikeluarkan oleh Sunan Ad-Darimi, annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kataba shadaqata, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat. Jadi shadaqah ini maksudnya zakat. Wa kana fil ghanami fi kulli arba'ina sa'imatan syatun ilal 20 wa mi'ah. Jadi zakat untuk kambing untuk setiap 40 hingga 120 ekor kambing sa'imah yang digembala itu zakatnya 1 ekor. Jadi di sini nyatakan 40 sampai 120 ekor kambing yang digembala. Nah, ini sifatnya yang digembala itu zakatnya 1 ekor kambing. Nah, ini menunjukkan apa? Mantuknya domba yang digembala itu yang terkena zakat. Sedangkan mafhum mukhalafahnya, mafhum sifatnya, yaitu domba yang tidak digembala itu tidak terkena zakat. Jadi kalau domba itu makanannya dicarikan, bukan dilepas di padang rumput, tidak terkena zakat. Itu mafhum mukhalafahnya. Karena mantuknya itu pada domba yang digembala yang terkena zakat.
Kemudian mafhum syarat. Ini lafal yang menunjuk pada hukum dengan syarat tertentu bermakna meniadakan hukum ketika syaratnya tidak ada. Misalnya ini, fa in tibana lakum an syai'im minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'a. Fa in tibna lakum an syai'in. Jadi jika istri memberikan sebagian mas kawin pada suami secara sukarela, fakuluhu maka makanlah. Maksudnya itu suami halal mengambilnya. Jadi jika istri memberikan sebagian mas kawin pada suami secara sukarela, suami halal mengambilnya. Mas kawin yang diberikan suami pada istri itu sudah menjadi hak istri. Kalau istri rela, suami boleh mengambil dari mas kawin itu. Nah, di sini ada syarat. Mafhum mukhalafahnya, jika istri tidak rela, maka suami haram mengambil sebagian dari mas kawin yang telah diserahkan pada istrinya. Nah, di sini ada syarat in. Nah, jadi suami boleh ngambil sebagian mas kawin yang diserahkan pada istri kalau istrinya rela. Kalau nggak rela haram. Nah, itu namanya mafhum syarat. Nah, yang ketiga mafhumu ghayah. Lafal yang menunjuk pada hukum dengan batas tertentu bermakna meniadakan hukum ketika batasnya terlampaui. Nah, ghayah, batas atau limit dalam bahasa Arab itu ada dua, yaitu hatta, sehingga, ila juga bermakna sehingga. Misalnya, fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah wajahmu dan tanganmu hingga siku. Nah, sini untuk tangan ada batasan hingga siku. Mantuknya wajib membasuh tangan itu hingga siku. Sedangkan mafhum mukhalafahnya tidak wajib membasuh tangan di atas siku. Nah, lengan di atas siku itu tidak wajib dibasuh. Itu mafhum mukhalafahnya. Yang keempat, mafhum adat. Lafal yang menunjuk pada hukum dengan jumlah tertentu bermakna meniadakan hukum di luar jumlah tersebut. Misalnya di sini az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan dan pezina laki-laki cambuklah masing-masing 100 kali. Nah, kata 100 mantuknya pezina laki-laki perempuan itu wajib didera atau dicambuk 100 kali. Mafhum mukhalafahnya tidak boleh mendera mereka itu lebih atau kurang dari 100 kali karena sudah ditentukan. Jadi jumlahnya itu 100, tak boleh kurang, tidak boleh lebih. Kemudian mafhum hasr. Hasr, lafal yang menunjuk pada hukum dalam cakupan tertentu bermakna meniadakan hukum di luar cakupan tersebut. Nah, lafal hasr dalam Al-Quran itu innama dan la titik-titik kemudian illa. Itu namanya hasr. Nah, contoh hasr dalam hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal bai'u antarobin. Jadi sabda Rasulullah, sesungguhnya sahnya jual beli itu hanyalah dengan persetujuan kedua belah pihak. Jadi mantuknya jual beli sah hanya dengan persetujuan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Mafhum mukhalafahnya, jual beli itu tidak sah tanpa persetujuan kedua belah pihak. Karena sahnya itu harus dengan persetujuan kedua belah pihak. Maka ketika tidak disetujui oleh dua belah pihak, jual beli itu tidak sah. Ini berlaku untuk semua akad-akad yang lain di luar jual beli. Kemudian yang keenam, mafhum laqab.
lafal yang menunjuk pada hukum terhadap zat seperti nama, sifat, jenis, macam berarti tidak berlaku di luar zat, nama, sifat, jenis, macam yang ditunjuk. Misalnya sini, Muhammad Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Fatimah jamilatun, Fatimah cantik. Mantuknya Muhammad itu utusan Allah, Fatimah itu cantik. Mafhum mukhalafahnya, selain Muhammad bukan utusan Allah, selain Fatimah tidak cantik. Nah, mafhum laqab ini disepakati tidak jadi dalil hukum. Nah, ini tentang kehujahan mafhum mukhalafah. Jadi semua ulama sepakat bahwa mafhum laqab bukan hujjah. Sebab penyebutan zat tidak bermakna meniadakan hukum di luar zat tersebut. Kalau kita menyatakan Muhammad Rasulullah, tidak berarti selain Nabi Muhammad bukan Rasul. Jadi mafhum laqab itu bukan dalil. Jumhur ulama selain Hanafiyah itu sepakat bahwa mafhum mukhalafah adalah hujjah. Artinya sebagai dalil hukum. Setiap lafal yang menetapkan hukum dengan kriteria sifat, syarat, limit, jumlah, dan cakupan bermakna meniadakan hukum ketika tidak ada kriteria tersebut. Sedangkan menurut Hanafiyah, mafhum mukhalafah itu bukan hujjah, bukan dalil. Kenapa? Karena ketika suatu lafal yang menetapkan hukum dengan kriteria sifat, syarat, limit, atau batas, jumlah, dan cakupan, ketika kriterianya tidak ada, maka kembali pada hukum asal. Ya, contoh tadi ya. Misalnya, jadi untuk kambing yang terkena zakat itu adalah yang digembala. Bagaimana dengan yang tidak digembala? Kata Hanafiyah, ya kembali kepada hukum asal. Hukum asal dalam seseorang itu kan pada dasarnya bebas dari beban. Berarti tidak ada beban hukum jika seseorang itu punya kambing yang digembala, walaupun sudah mencapai satu nisab, dia tidak terkena kewajiban zakat. Karena hukum asalnya seorang itu terbebas dari beban hukum. Nah, begitu alasan Hanafiyah. Tapi kalau menurut jumhur, mafhum mukhalafah itu dalil. Jadi, kalau hadis menetapkan hukum zakat pada kambing yang digembala, sekaligus meniadakan hukum zakat ketika kambing itu tidak digembala. Demikian pembahasan dari saya. Akhirul kalam.